Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ade Nugraha dengan NIM R1B121067 jurusan Geografi kelas A akan membawakan tugas UTS saya yang bertema batuan sedimen. Yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor yang mengendalikannya yaitu batuan yang terbentuk oleh karena perubahan fisik atau kimia pada batuan yang sudah ada sebelumnya akibat panas dan tekanan. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku dan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tekanan tinggi. Batuan metamorf diakibatkan oleh tekanan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tekanan diakibatkan oleh lapisan di atasnya, Dua, suhu. Batuan metamorf diakibatkan oleh suhu yang tinggi karena adanya intrusi magma dan tidak bisa berfoliasi. 3. Aktivitas kimia. Adanya cairan atau fluida dalam batuan sedimen atau batuan beku yang berfungsi sebagai media pengantar dari larutan ke mineral dan sebaliknya, sehingga mempercepat proses pembentukan batuan metamorf. Nomor 2. Beberapa tipe-tipe batuan metamorfosa yaitu beberapa tipe-tipe metamorfosa batuan yaitu metamorfosa organik. Metamorfosa organik terjadi pada daerah sabuk organik di mana terjadi proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Umumnya, batuan metamorf yang dihasilkan mempunyai butiran mineral yang terorientasi dan membentuk sabuk yang melampar dari ratusan sampai ribuan kilometer. Proses metamorfosa memerlukan waktu yang sangat lama dengan kisaran puluhan juta tahun. 2. Metamorfosa boreal. Metamorfosa boreal terjadi karena kenaikan tekanan dan temperatur daerah geosinkline yang mengalami sedimentasi intensif, kemudian mengalami perlipatan. 3. Metamorfosa dasar samudra. Metamorfosa dasar samudra terjadi akibat adanya perubahan kerak samudra di sekitar punggungan tengah samudra. 4. Metamorfosa lokal. Metamorfosa lokal terjadi pada batuan yang mengalami pemanasan di sekitar kontak massa batuan beku intrusif maupun ekstrusif. Proses ini terjadi karena pengaruh panas dan material yang dilepaskan oleh magma dan kadang-kadang juga oleh deformasi akibat gerakan magma. 5. Metamorfosa hidrotema. Metamorfosa hidrotemal terjadi akibat perkolasi fluida atau gas yang panas pada jaringan antarbutir atau pada retakan-retakan batuan. Pada peristiwa ini dapat terjadi perubahan komposisi mineral dan perubahan kimia. 6. Metamorfosa impak. Metamorfosa impak terjadi akibat tabrakan sebuah meteorit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kisaran waktu terjadinya hanya beberapa mikrodetik dan umumnya ditandai dengan terbentuknya mineral ceosite dan stisofite. 7. Metamorfosa retrograde. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya penurunan temperatur sehingga
kumpulan mineral metamorfosa tingkat tinggi berubah menjadi kumpulan mineral stabil pada temperatur yang lebih rendah. Nomor 3, tiga tingkat derajat metamorfosa batuan, yaitu berdasarkan tekanan dan temperatur metamorfosa dapat dibedakan menjadi 3 tingkat derajat metamorfosa, yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Metamorfosa boreal terjadi pada tekanan dan temperatur yang rendah dan serta kedalaman yang relatif dangkal. Tipe metamorfosa akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan, temperatur, dan kedalaman, yaitu dari metamorfosa boreal berubah menjadi metamorfosa regional. Metamorfosa derajat terendah terjadi pada temperatur antara 200 derajat hingga 320 derajat Celcius dan tekanan yang relatif rendah. Batuan metamorf derajat rendah dicirikan oleh berlimpahnya mineral-mineral hidrat, yaitu mineral-mineral yang mengandung air H2O di dalam struktur kristalnya. Contoh dari mineral-mineral hidrat yang terdapat pada batuan-batuan metamorf derajat rendah adalah mineral lempung, serpentin, dan klorit. Metamorfosa derajat tinggi terjadi pada temperatur lebih besar dari 320 derajat Celcius dan tekanan yang relatif tinggi. Seiring dengan meningkatnya derajat metamorfosa, maka mineral-mineral hidrat akan semakin berkurang dikarenakan hilangnya unsur H2O dan jumlah mineral-mineral non-hidrat menjadi bertambah banyak. Nomor 4, aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf, yaitu tekstur dan struktur. Tekstur nematoblastik dicirikan oleh mineral prismatik yang sejajar dan terarah. Idioblastik mineral menyusun berbentuk euhedral. Xenoblastik mineral penyusun berbentuk anhedral. Struktur foliasi selati menunjukkan lapisan kesejajaran mineral yang halus hasil dari metamorfose batuan avanitis. Batuan mempunyai kecenderungan membelah membentuk lembaran tipis. Schistose, struktur yang menunjukkan kesan sejajar karena reorientasi mineral pipih terbentuk dari batuan berukuran butir sedang. Gneisose, struktur kesan kesejajaran karena orientasi mineral-mineral dengan ukuran paneritis. Migmamit, percampuran batuan granit dengan batuan lainnya pada metamorfose kontak. Struktur non-foliasi kataklastik, batuan tersusun oleh mineral berbutir halus hasil hancuran. Homfelsik, dicirikan adanya butiran-butiran yang seragam. Granulose, sama dengan homfelsik dengan ukuran butir tidak seragam. Tekstur kristaloblastik, tekstur baru, tekstur batuan asal tidak tampak. Parfiroblastik, sama dengan parfiritsi pada batuan beku. Granoblastik, butiran-butiran mineral
seragam, butir-butir mineral seragam. Lapidioblastik dicirikan dengan susunan mineral yang saling sejajar dan searah dengan mineral pipi. Nematoblastik dicirikan oleh mineral prismatik yang sejajar dan terarah. Idioblastik mineral menyusun berbentuk euhedral. Xenoblastik mineral penyusun berbentuk anhedral. Struktur foliasi. Slati menunjukkan lapisan kesejajaran mineral yang harus hasil dari metamorfose batuan avanitis. Batuan mempunyai kecenderungan membelah membentuk lembaran tipis. Schistose struktur yang menunjukkan kesan sejajar karena reorientasi mineral pipih terbentuk dari batuan berukuran butir sedang. Gneisose struktur kesan kesejajaran karena orientasi mineral-mineral dengan ukuran paneritis. Migmamit pencampuran batuan granit dengan batuan lainnya pada metamorfose kontak. Perbedaan antara batu gamping dan marmer, yaitu marmer adalah jenis batu kristalin kasar yang berasal dari batu gamping atau disebut dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral yang disebut kalsit. Marmer disebut juga dengan batu pualam, merupakan batu yang dihasilkan dari proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen menyebabkan terjadinya rekristalisasi pada batuan tersebut, membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Makanya sebuah tambang marmer biasanya berdampingan dengan tambang batuan untuk batu gamping. Gamping merupakan marmer yang masih sangat mudah sehingga masih kurang baik jika dibuat untuk jenis kerajinan. Akibat rekristalisasi, struktur asal batuan membentuk tekstur baru dan keterangan butir. Marmer Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30-60 juta tahun atau berumur kuarter hingga tersier. Perbedaan antara Jekis dan Gneis. Skis terbentuk terutama dari batuan sedimen, misal batu tulis. 2. Dibentuk oleh metamorfose tingkat menengah, berbutir halus, hitam, berwarna hitam, biru, coklat, abu-abu, hijau, dan perak. Sedangkan gneis terbentuk dari batuan sedimen atau batuan beku, misalnya granit. Dibentuk oleh metamorfosis bermutu tinggi, berbutir kasar, berwarna hitam, coklat, merah muda, merah, dan putih. Demikian tugas UTS saya. Saya ucap lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.